Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, salah satu researcher-nya Kemenkyu. Beliau sekarang masih studi di Brisbane, lupa Mas, apa namanya Mas? Pinggir kali pokoknya kampusnya. Sorry, saya cukup akrab dengan beliau ini, jadi teman-teman saya cukup akrab dengan beliau nih. Beliau senior saya, senpai saya nih. Jadi beliau ini dulu yang menginspirasi saya untuk sekolah ini. Mas Joko ini. Jadi beliau membuat saya terpaksa untuk sekolah ya beliau ini. Jadi salah satu orang hebat yang membuat saya terpaksa sekolah lagi gitu ya beliau ini. Nah jadi nanti kita akan dengar beliau bercerita tentang penelitian lah ya. Jadi mungkin nanti beliau akan bahas tentang penelitian. Jadi di bagian terakhir kita memang kita membahas terkait dengan penelitian realnya bagaimana gitu ya. Jadi nanti kalau mau tanya-tanya seputar sekolah pun boleh, silakan. Apa yang menginspirasi beliau untuk sekolah pun silahkan. Jadi kalau sedikit briefly background, Mas Pak Joko ini, ya Pak Joko, nah kok manggilnya Pak Joko, jadi harus kelihatan formal kan ya Pak Joko. Jadi, Pak Joko ini dulu dari STAN juga, jadi senior kita, sama-sama senior kita. Terus beliau ini S2-nya di Yokohama National University, masternya di Economics, jadi kuat sekali dengan quantitative analysis. Kuat sekali. Terus beliau S3-nya sekarang ada di apa namanya Mas? Saya lupa Mas, sorry. QUT, Queensland University of Technology. Salah satu universitas bagus di Brisbane. Jadi di Brisbane ada dua universitas bagus, satu UQ, Universitas Queensland, satu lagi di QUT. Nah, beliau ini salah satunya yang di QUT, Queensland University of Technology. Jadi nanti kalau mau cerita tanya tentang kanguru, tanyalah sama beliau ini. Jadi kalau di Australia itu typical research-nya kuat sekali karena mereka biasanya jurnalnya Q1. Q1 itu jurnal untuk level jurnalnya cukup tinggi. Itu jadi research-nya benar-benar research sekali. Jadi nanti teman-teman punya great opportunity untuk bisa ngobrol sama beliau malam ini. Oke, tanpa berpanjang waktu, monggo Mas silahkan, floor is yours, monggo. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Saya panggilnya teman aja ya, karena adik kelas kan. Iyalah, adik kelas. Ya. Ini saya share. Kalau ada yang mau ngidupin video, monggo aja, biar interaksinya lebih baik. Kalau ada yang bisa, kalau kendala jaringan, ya nggak apa-apa. Oke, jadi makasih Pak Firman. Seperti yang beliau utarakan tadi, saya saat ini masih sekolah, beliau sudah lulus. Nah, jadi saya berguru ke Pak Firman sebenarnya sih, tips-tipsnya supaya lulus. Jadi dulu Pak Firman itu kalau waktu berangkat sekarang sudah ini menunjukkan aslinya ya. Jadi sekolah saja seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar, jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang metode penelitian. Jadi sebagai mahasiswa pasti teman-teman semuanya akan pada akhir periode akan mendapatkan tugas untuk menulis ilmiah. Jadi ya semua dari elementary school itu kan juga sudah diajari menulis ya. Tapi kebanyakan kalau kita perhatikan, kita dari SMP, SMA itu kadang-kadang masalah mengarang ya, kalau dulu bahasa Indonesia itu kita nggak memperhatikan dengan serius. Nah, padahal nanti di akhir akhir perkuliahan itu ya pasti kita ada tugas menulis tugas akhir. Ya walaupun ada beberapa kampus yang mengecualikan, dia menggantikan dengan tugas coursework dan sebagainya. Maaf, ini udah bisa ngeliat layarnya ya? Sudah Mas, sudah. Sudah Pak. Oke.
Ntar saya mulai slide-nya nih. Nah, jadi nggak jalan. Ini nih baru jalan. Bentar, lambat-lambat di sini. Nah. Oke, jadi namanya riset ya, riset proses. Seperti tadi saya bicarakan, kita belajar menulis secara ilmiah. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti, baik itu ya masalah. Sorry mas. Ya. Slide-nya jangan presenter view mas, kecil. Sorry. Nah. Aku pakai yang biasa aja. Ini masih presenter masih. view mas. Iya, masih presenter view. Nah, itu aja kayaknya. Sama ya. Oke, ya udah nggak apa-apa deh. Aduh, sorry, rada gaptek ini. Udah nggak apa-apa. Kelihatan kan? Ya nanti di-share lah ya, biar kelihatan. Ya, oke. Nanti di-share ya, sorry. Mana tadi itu? Jadi dimulai dari formulasi pertanyaan riset, ya riset question. Jadi pertama-tama itu kalau kita meneliti kan pasti ada problem nih ya. Problemnya apa? Ya kalau kita di bidang ekonomi kan, ya misalnya yang saat ini misalnya dihadapi misalnya kalau pajak ya, kalau riset mengapa penerimaan pajak selama 5 tahun tidak tercapai misalnya, itu kan problem itu, ya kan? Nah, nanti dikembangkan lagi dari problem itu menjadi riset question, pertanyaan riset. Nah dari situ nanti itu kan tahap awalnya sampai dengan teman-teman mendesain penelitian ini sampai dengan buat proposal ya. Jadi nanti isinya proposal itu ya, namanya proposal kan kita tujuan kita apa, manfaatnya apa, how to-nya apa, tools-nya itu loh, tools yang akan kita pakai untuk meneliti itu apa. Apakah teman-teman nanti kuantitatif atau kualitatif, ya kan? Ya kalau kualitatif nanti ada metodenya, apakah mau interview, survei. Kalau kuantitatif nanti apakah pakai data primary tadi seperti survei atau pakai secondary data. Ya, mungkin teman-teman sudah belajar kan bagaimana perbedaan kuantitatif, kualitatif ya. Dan nanti dilanjutkan dari sana kalau proposalnya sudah selesai, mengumpulkan data. Nah, saat data selesai dikumpulkan, nanti dilakukan sebelum dianalisa nanti teman-teman cleansing data dulu. Jadi kita cek benar data ini ya. Ada outlier-nya kah, ya kan? Jadi ya misalnya kayak variabel pendapatan misalnya. Pendapatan itu misalnya ada yang jomplang, ada yang tinggi banget, padahal yang rata-rata misalnya
range-nya antara 10 sampai 50 juta. Lah ini ada 100 juta tapi cuma 2 atau 3 biji ya kan. Nah, nanti bagaimana menghilangkan outlier ini kan juga ada metodenya sendiri. Ya, nanti teman-teman bisa pakai banyak software-software yang sekarang ada di pasaran itu kan, ada Fuse, ada Stata, ada MATLAB, ada SPSS dan sebagainya. Itu hanya alat bantu aja sebenarnya, mana yang teman-teman merasa nyaman dan menguasai, silahkan dipakai. Nah, nanti setelah selesai itu baru dilakukan tahap analisis, ya. Baru dari sana nanti ditarik kesimpulannya apa. Nah, nanti terakhirnya teman-teman membuat reporting, ya, membuat laporan riset itu. Dan nanti reporting nanti kaidahnya juga ada juga kan, dari segi bahasa, dari segi penampilan kan teman-teman ini kan ingin menjual sesuatu kan. Jadi hasil riset Anda nanti kan supaya orang aware atau apa kan harus dipoles kan. Kalau guru saya di sini mengibaratkan orang merangkai bunga kan, ya nggak hanya cuma ditata aja dijadiin satu, tapi harus dipotong sini, dipotong sana supaya menarik gitu. Ya, tentunya juga manfaatnya juga di samping itu. Nah, jadi nanti teman-teman memformulasikan dulu bagaimana riset question itu, ya. Nah, di sini bisa teman-teman baca kalau apa itu riset problem, bagaimana memformulasikannya, ya. Jadi sesuatu yang kalau di sini dijelaskan kalau riset problem itu, ya, salah satunya di sini ada berapa poin itu. Jadi pernyataan dari suatu masalah yang tadi misalnya kayak penerimaan pajak tadi, ya. Kemudian harus ada pendukungnya tadi, evidence that supports the existence of the problem, ya. Kemudian evidence of an existing trend that has led to the problem. Yang jelas harus clear, jelas, ya, dan spesifik. Itu salah satunya. Jadi problem itu harus ya bukan yang sederhana, tapi sesuatu yang sangat penting kalau di guru saya di sini bilang. Yang seolah-olah ini persoalan yang sangat penting, krusial apa. Gitu. Ya kalau misalnya penerimaan pajak nggak tercapai, problem yang lain juga bagaimana misalnya pemajakan elektronik. Nah, sekarang kan udah lintas benua kan, nah, teman-teman belajar e-commerce dan sebagainya, nah, itu termasuk riset problem juga. Ya, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menggali potensi dari e-commerce, gitu kan. Terus di sini, jadi riset problem itu kayak apa ya di sini kalau dijelaskan ya kalau di dunia perencak silat itu kayak ada satu pendekar, nanti muncul pendekar lain, pendekar apa lah. Jadi itu si masalah itu eksis dalam suatu masa itu, tapi nanti orang-orang akan melihatnya dari sisi yang berbeda-beda, akan misalnya kalau ya masalah corona aja misalnya kan ahli kesehatan meneliti dari sini, ahli ekonomi dari ekonominya, ya paling tidak masalah itu masih yaitu di sini ya konflik of concern or kontroversi, ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu problem diformulasikan menjadi sebuah pertanyaan riset. Bagaimana riset akan arah kita untuk meneliti tadi ya. Jadi harus ada arahnya, riset question-nya apa, yang akan dicari itu loh, yang akan dicari itu apa.
Nah, di sini salah satu patokannya riset question yang bagus itu apa sih? Nah, ya, jadi di sini disebutkan secara singkat bahwa riset question itu pernyataan apa dari riset problem tadi, expressing your interest in the problem. Ya, jadi harus spesifik, clear, menuju ke sasarannya itu, problemnya itu, ya. Dan nanti kalau teman-teman sudah bisa menemukan ini, adalah ada namanya research gap. Nah, nanti kalau Anda misalnya master atau PhD seperti itu langkahnya. Kalau saya rasa kalau masih D3, teman-teman kalau dulu pernah saya bimbingan D3 itu hanya sekedar observation ya. Tidak harus menemukan sesuatu hal yang baru gitu loh ya. Jadi kalau PhD itu kan dituntut menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Nah, jadi Pak Firman itu sudah terbukti menemukan hal baru yang belum pernah diteliti orang lain di dunia loh ya, bukan di dunia akhirat, di dunia aja. Kalau saya belum terbukti, masih diproses ini kan. Aduh. Nah ini contohnya, ini misalnya ya. Nah jadi kayak misalnya di sini do general education teachers evaluate students' homework differently than special education teachers based on 5 kriteria. Nah, lalu di sini dijelaskan bahwa di sini asumsinya adalah descriptive research, problemnya itu harus didukung dengan bukti-bukti, ya. Bagaimana partisipannya, bagaimana nanti pertanyaannya, atau lagi misalnya di sini ini yang artinya riset problem yang bagus sama yang kurang ya, yang kiri yang bagus ya karena agak kurang pas. Does computer practice improve test score? Nah, ya kalau hanya seperti itu ya belum terlalu kompleks ya. Maunya itu di sini itu kalau research question itu sesuatu yang kayak complicated gitu loh ya, tapi Anda harus bisa membuat yang sederhana gitu. Ya nanti dengan berlalunya sang waktu nanti Anda akan menemukan. Nggak apa-apa, bingung dulu nggak apa-apa. Saya dulu juga bingung. Tapi saya harap penjelasan saya akan mempermudah, akan memahami Anda nanti ya. Ini pentingnya riset ya. Jadi ya nanti kan riset Anda itu kan dibaca orang banyak hasilnya nanti. Bagaimana si reader istilahnya ya nanti akan tertarik ya Anda menggiringnya ya dari riset problem tadi. Ya kira-kira topiknya itu yang aktual, yang menjadi tadi itu perdebatan gitu kan. Ya kayak misalnya kemarin teks amnesti. Ya teks amnesti itu kalau kemarin di DJP ya masih menjadi perdebatan kan. Apakah bermanfaat atau tidak? Kalau iya kenapa, tidak kenapa, itu topiknya seru kalau teman-teman browsing nanti. Kan sekarang zamannya udah gampang kan, browsing di internet, informasi sudah tersedia, ya kan. Zaman saya dulu kan mesti pakai ke perpustakaan. Internet itu waktu itu tahun 96 itu belum menjamur, masih sedikit-sedikit. Nah, kemudian di sini ya kalau membuat sesuatu itu kalau di dunia akademik itu di sini seperti dijelaskan salah satunya ya. Jadi ya memulai riset problem itu ya dari awal kita
kalau bisa di sini kan di sini dijelaskan reference the problem using the literature. Jadi ada literatur apa, refernya kemana, misalnya kayak apa yang tempat saya bahas misalnya Indonesia mengalami backlog sekitar 11 unit rumah. Refernya kemana? Ya sumbernya ke Kementerian PUPR misalnya. Ada literaturnya gitu. Ya. Jadi nanti kalau di dunia akademik teman-teman dibiasakan mensitasi sumber dari mana teman peroleh. Kecuali kalau itu memang hasil penelitian teman-teman sendiri, ya itu nanti orang lain mensitasi atas nama Anda. Jadi mensitasi itu salah satu bentuk penghargaan. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau nulis misalnya suatu saat risetnya mirip dengan Pak Firman, nah nanti mensitasi tulisan Pak Firman, nah Anda memberikan penghargaan ke beliau tuh. Udah berdarah-darah kayak gitu kan, masa mau dicontek. Nanti jadi mencantumkan sumber padahal itu milik orang lain, itu namanya plagiat, gitu kan. Ya mungkin sekedar cerita aja kan, kalau di stan saya nggak tahu, tapi kalau di sini walaupun cuma bachelor itu apa namanya ya, budaya ya sekedar kita kan cuma ngobrol nih ya, sekedar sharing ya, biar teman-teman tahu suasananya sekolah di mancanegara nanti kan. Saya dulu juga cuma gitu, diceritain doang biar semangat ya. Jadi apa sekedar uh, mirip tidak mencantumkan sumber, itu nanti sama si dosennya ditelusuri, ditanya. Jadi ada case kemarin anak bachelor juga ngobrol, bukan anak master malah. Tugasnya hampir sama, tapi yang satu bisa membuktikan bahwa step by step-nya ini loh, ini tugas hasil saya. Dia itu cuma ngobrol sama saya, ya sampai diinvestigasi gitu kan. Ya maksud saya dari sekarang teman-teman membudayakan bahwa percaya dengan diri sendiri, percaya dengan apa, kalau assignment ya kita sendiri, ya boleh diskusi ngobrol, tapi kan nggak mungkin diskusi ngobrol ditulis sendiri-sendiri hasilnya sama kan, pasti berbeda. Nah, di sini sama, kita biasakan di dunia akademik, kita mensitasi karya orang lain ya, untuk memberikan penghargaan. Nah, tapi kadang-kadang juga di situ disebutkan common pitfall-nya, jadi defining the problem based on the solution. Nah, kayak kayaknya sudah ada nanti arahnya ke sini, kita buat masalahnya begini ditarik ke belakang lah. Ini juga enggak apa juga istilahnya ya enggak pas juga sebenarnya seperti itu. Nah, ini proposalnya. Jadi nanti di proposal itu kalau teman-teman membuat penelitian, di situ ada budget juga yang disebutkan. Kan misalnya teman-teman meneliti apa tingkat kepatuhan wajib pajak misalnya. Anda meneliti di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi misalnya 3 lokasi kan, teman-teman perlu transportasi, nanti misalnya korespondensi, telepon dan sebagainya. Nah, disiapkan budgetnya. Kemudian selanjutnya adalah mendesain seperti yang tadi saya ceritakan, bagaimana cara mengumpulkan data, nah, menentukan sampling juga ada caranya sendiri kan. Anda tidak bisa menentukan misalnya sampling yang mengarah ke hasil akhir yang supaya bagus menurut Anda kan, ya harus yang normal sampling misalnya. Ya kalau kepatuhan pajak cuma di Jakarta doang yang laporan dan ininya sudah bagus, ya hasilnya pasti akan bagus gitu kan, maksudnya kan. Nah, berarti kan harus dibuat misalnya disebar di KPP yang ya kalau di pajak kan ada Pratama, ada Madya,
Ya kalau Madya sama apa BP besar kan ya udah pasti compliance-nya bagus kan. Nah, tinggal kalau di Pratama ya Pratama di mana? Di Jakarta, luar Jakarta, di luar Jawa gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan Anda bayangkan di luar Jawa itu seperti Jawa semua serba ya bukan tidak mengecilkan arti teman-teman juga banyak kan di luar Jawa kan ya sudah maju tapi kan kadang-kadang infrastruktur itu nggak sama gitu loh. Jadi kayak misalnya aturan di Jakarta bikin laporan maksimal sekian hari harus kantor pos lah. Suatu daerah di Nusa Tenggara sana saya waktu ada tugas ke Lombok waktu itu diceritain kalau banjir kantor posnya tutup Pak katanya. Jadi kebijakan itu kadang-kadang memang tidak bisa sama antara Jakarta dengan luar Jawa misalnya. Ya, tapi bagaimanapun juga harus ada asas keadilan yang sama kan. Masa perlakuannya beda jauh, nah nanti gimana? Itu nanti cerita yang lain, hanya sekedar sampingan aja. Nah dari situ nanti teman-teman mendesain bagaimana penelitian teman-teman, ya. Jadi tujuannya apa, manfaatnya apa, terus kira-kira yang nanti kalau di belakang ada apa namanya variabel apa yang akan diambil, ya. Misalnya meneliti tentang eh, tadi penerimaan pajak, ya variabelnya ya misalnya dari penerimaan sekian tahun terakhir, kemudian sumber daya manusianya, kemudian budgetnya, ya, kemudian aturannya, rules-nya gitu loh. Jadi Anda misalnya disuruh ngumpulin pajak, masa law enforcement-nya nggak ada kan ya sama juga kan. Nah, terus nanti ini hanya ringkasan yang tadi. Nah, ini reporting. Jadi apa namanya? Pelaporan nanti Anda akan mengikuti bagaimana peruntukannya. Misalnya ini pelaporannya ya kalau mahasiswa kan pasti untuk tugas akhir kan. Nah, jadi kalau tugas akhir nanti mengikuti bentuk ya pertama kan pembukaan, kemudian apa yang kedua itu biasanya literatur, kemudian tiga itu data, kemudian yang keempat biasanya analisis, kemudian conclusion. Nah nanti kalau yang researcher yang umum itu kan mungkin bisa lebih dari 5 chapter. Mungkin bagian sebelum masuk ke apa namanya metodologi ya yang bab 3 tadi, nanti mungkin ada pengantarnya tentang masalah itu dulu misalnya. Kalau saya misalnya tentang real estate, ya saya ceritakan dulu sebelum masuk ke metodologi, saya ceritakan Indonesia itu real estate-nya seperti ini. Ya sekedar cerita aja ya. Jadi kalau di Australia itu real estate itu ya, real estate itu dia itu kalau kita bilang jasa real estate, ya pikiran dia itu ya cuma agent kayak apa namanya ya ribat lah kalau di Indonesia itu lah ya kayak gitu. Nah, cuma kalau di kita di Indonesia Raya sama di Cina itu terminologi real estate itu sama dari mulai land clearance, construction sampai dengan selling. Nah, itu rangkaian perusahaan real estate seperti itu. Nah, kemudian ya setelah itu, nah ini maaf ya ini saya campur dari awal sampai akhir. Intinya langkah-langkah yang Anda nanti akan lalui kalau riset itu ya kurang lebihnya seperti ini kurang lebih. Ya ada namanya kita apa namanya sebelum mengumpulkan data kita harus meminta persetujuan dari ethics. Jadi ada ethics untuk riset apakah
Ya kalau di kampus di sini itu kalau kata teman-teman ya kebetulan saya mengumpulkannya data sekunder dari kantor pusat pajak, jadi tidak diributkan masalah ini. Nah, teman-teman yang mengumpulkan, datanya lewat interview, lewat apa namanya, group discussion, apalagi yang risetnya berkaitan dengan hewan, waduh sudah ini etiknya ini udah benar-benar ketat, sangat ketat. Ibarat kata teman saya ini nggak, apa istilahnya, nggak nyakiti hewan, nggak nyakiti orang aja mendetil seperti ini, gimana yang melibatkan dengan hewan misalnya. Ya kayak corona itulah misalnya. Jadi riset corona misalnya di kampus UQ di sini yang terkenal kan UQ. Nah, itu etiknya sangat ketat sekali sebelum di-launching untuk mencari apa, data collection, partisipan. Ya ini nanti kalau etik tentang kesehatan, kalau riset tentang kesehatan itu kan kebetulan kita ekonomi ya risetnya. Kalau yang kesehatan kan nanti diminta dicari partisipannya kan. Kayak corona, kemarin kan sudah ada corona, partisipannya apa. Nah, itu harus ada etiknya, ini berbahaya enggak? Ini melanggar haknya si sana apa enggak? Ya, nanti ada dibahas di belakang. Jadi di sini ini pentingnya etik itu kenapa ya itu. Jadi salah satu apa yang merepresentasikan set itu ya etik ini, lolos uji etik dulu. Ya, kemudian salah satunya ya di situ mendapatkan pemahaman yang cukup ya untuk concern di situ. Jadi nanti kalau teman-teman kesempatan sekolah di luar negeri, nah nanti kalau ada volunteer untuk riset, nah lumayan tuh ya buat nambah-nambah uang jajan. Tapi nggak mungkin cilaka ya, karena etiknya udah ketat. Ya. Nah di sini salah satunya menjelaskan apa manfaatnya studinya, ya kemudian hak-haknya bagaimana, ya kemudian apa ini concern apa persetujuan ya, concern persetujuan. Jadi dijelaskan nanti si partisipan ini. Ya kita nggak tahu nanti kalau teman-teman risetnya tentang melibatkan orang interview, kalau teman-teman cuma secondary data bisa ngumpulin dari pajak, ngumpulin dari BEJ lebih mudah. Tapi biasanya kalau yang interview apa risetnya lewat interview, lewat group discussion, ya hasilnya akan lebih berbeda dengan yang hanya data sekunder ya. Nah ini karakteristik dari concern tadi ya, ada beberapa elemen ya, kompetensi, kemudian volunteer ya, kemudian knowledge, di apa siapa namanya tadi, partisipan tadi nggak merasa dibohongi gitu loh, trust, jadi trust, gitu ya. Jadi ini risetnya untuk ini, manfaatnya, Anda nanti tugasnya melakukan ini. Ya, kalau saya pernah, saya apply waktu itu. Ya di sini kan kalau ada partisipan kan diumumin kan di email siapa yang mau berpartisipasi, lumayan dapat voucher $50 gitu kan. Tugasnya cuma apa? Misalnya kalau saya alami, saya cuma tugasnya jalan pakai kacamata apa yang recorder itu dari stasiun A ke stasiun B, balik lagi dari stasiun B ke stasiun A. Nah, sudah jalan nanti ditanya di situ interview. Kamu tadi lihat apa? Yang membuat kamu menarik apa? Yang ini apa? Seperti itu. Sebelumnya tapi saya dijelaskan manfaatnya ini untuk ini. Nah, yang mendanai ini. Seperti itu. Nah, terutama riset-riset yang berhubungan dengan anak ya, kalau di negara maju itu pasti concernnya apa? Sangat ketat ya persetujuannya. Ya asal teman-teman tahu aja kan, mungkin dulu waktu kita di Jepang ya Pak Firman ya,
Kan ya, kalau di Indonesia Raya moto mah difoto senang ya, kalau di sini, "Entar dulu," nggak mau difoto. Bahkan di sekolah anak saya kita mau foto aja nggak boleh, anak kamu aja yang difoto, yang lain nggak boleh, karena pakai konsen tadi, ya. Nah, dari sekarang nih teman-teman, ini dibiasakan kita berpikir seperti seorang researcher, ya. Jadi fenomena why, ya, kenapa ini? Kalau researcher itu kan gitu kan, berpikir ada masalah apa, kira-kira solusinya bagaimana, untuk mencari solusi itu metodenya apa, yang harus dilakukan apa untuk menjawab fenomena itu, ya. Jadi kira-kira misalnya kayak e-commerce, fenomenanya ini majukinya gimana ya kalau nggak ada terobosan dari ya kalau kita sendiri pajak sendiri kan nggak bisa, pasti kan ya ada undang-undangnya yang jelas, payung hukumnya, baru nanti pajak bisa bergerak. Baru nanti kalau sudah kita buat, eee, apa namanya, kalau di audit itu, audit programnya apa, untuk apa, meriksa potensi yang ada di bisnis, e-commerce tersebut. Ya kalau teman-teman perhatikan kan seperti itu kan, yang jualan negara A, pasarnya ke B, mungkin tempat manajemen atau servernya itu di negara C, ya kan. Nah, mungkin si pemiliknya ada di negara X dan sebagainya, pokoknya lebih kompleks lah. Nanti teman-teman salah satu dari teman-teman ini pasti ada yang di kantor pusat, ya. Ya saya nggak tahu sih kalau policy-nya sekarang harus kemana dulu, ya. Nanti di sana lebih kompleks, lebih banyak belajar kalau di kantor pusat. Kesempatannya lebih terbuka untuk belajar hal-hal yang seperti itu, terutama kalau teman-teman ditempatkan di peraturan. Ya, jadi nanti dibiasakan kalau riset itu kan di situ kan dari mulai konsepnya, modelnya bagaimana, ya, variabelnya akan dipakai apa, kira-kira dugaan hipotesisnya nanti apa sih kira-kira yang diharapkan nanti misalnya, ya. Ya misalnya kita meneliti antara misalnya nih kalau fenomena ekonomi misalnya jumlah apa yang ya mudah itu, eee, padi, jumlah panen padi, dikaitkan dengan pemakaian pupuk, misalnya curah hujan, keahlian petani. Nah, nanti kira-kira kalau pupuknya banyak harusnya kan jumlah ya secara teori ya, jumlah panennya lebih banyak misalnya. Tapi kan dipengaruhi juga oleh hujan, keahlian petaninya, ya. Keahlian petani kan ada yang nggak sekolah, tapi training dapat, ada yang nggak training nggak sekolah, ya. Ada yang sudah lulus SMA kerja nggak kemana-mana, ya wis jadi petani, ya kan ada tuh. Ya, jadi variabelnya banyak yang mempengaruhi hasil panen itu. Misalnya, ini contoh. Nah, di sini kita biasakan dengan, terminologi research seperti itu. Nah, ini misalnya operational definition tadi, kalau kita cuma bilang mahasiswa gitu kan masih umum lah, harus harus dikhususkan dulu. Mahasiswa itu kalau dikelompokkan itu kan ada 4 tuh, freshman, sophomore, junior, senior. Ya kayak teman-teman ini kan sudah junior nih kan, udah tahun ketiga. Ini kan, contohnya yang, bachelor di university kan. Kalau masih tahun pertama habis ospek itu kan freshman. Nah, jadi walaupun kita mau mahasiswa, tapi yang mana nih? Nah, ini seperti ini pengelompokannya, misalnya contohnya seperti ini, ya. Nah, kemudian variabel, ya. Variabelnya kan ada beberapa macam nanti kalau di belakang nanti kita bahas. Ada yang discrete, ada yang continue, ya. Jadi
sesuatu yang kita teliti ya, misalnya kayak tadi, meneliti jumlah panen, ya variabelnya ya jumlah panen dalam ton misalnya, jumlah curah hujan dalam milimeter, ya variabelnya curah hujan, variabel apa, dependennya jumlah panen, ya independennya yang mempengaruhi ke sana tadi kan keahlian petani, pemakaian pupuk, curah hujan. Independennya ada 3 variabel independennya tadi. Nah, ini macam-macam, teman-teman mungkin sudah belajar di bab sebelumnya, ini hanya mengingatkan aja ya. Jadi ada dikotomi, ada discrete, ada continue. Nah, yang tadi saya bilang ada independent, ada dependent ya. Jadi istilahnya itu kalau di independent itu kan prediktor atau present cause atau stimulus. Ini hanya istilahnya aja. Jadi yang di sisi kanan kalau kita menulis persamaan di sisi kanan ya Y misalnya sama dengan alfa plus X1 AX1 ya. Yang sebelah kanan itu yang dependent. Yang independen, yang curah hujan, pupuk, petani, keahlian petani tadi yang di kanan. Tadi yang independen. Nah, yang sebelah kiri yang dependen yang tergantung pada yang independen tadi. Nah, ini nanti menyusun apa tadi namanya hipotesa ya. Ya di sini dijelaskan kalau deskriptif hipotesis ini sebagai contoh misalnya di sini in Detroit, our potato chips market share stands at 13% ya. Kota-kota Amerika mengalami budget defisit misalnya. Nah, itu kira-kira hipotesanya. Nah, riset questionnya ya kira-kira what is the market share of our potato chips in Detroit? Misalnya seperti itu. Yang akan tergambar nanti ya kayaknya sih masih 13%-an misalnya. Nah, di situ dijelaskan juga bahwa beberapa kota mengalami lagi kesulitan budget. Nah, ini contoh yang relational hipotesis ya. Jadi berkaitan. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau belajar jadi setelah metode riset nanti kalau melanjutkan kan S1 ya. Nah, nanti kalau mengambil akuntansi ekonomi itu nanti pasti ada mata kuliah ekonometrik ya. Ya, itu ya mirip-mirip dengan statistik tapi lebih kalau ekonometrik itu lebih ke masalah teknis pengujian untuk fenomena risetnya. Jadi kalau statistik itu kan hanya ya menampilkan ya memang di statistik teman-teman belajar korelasi, ya kan regresi, kemudian belajar ya kalau di kita awal-awal itu median. Itu nanti dasarnya itu nanti akan dipakai untuk belajar di ekonometrik nanti. Ya. Nah, jadi di sini kalau korelasional itu kalau sebagai contoh ya di sini young woman under 35 purchase few units of product than women who are older than 35. The number of seats sold varies directly with the level of business cycle. Jumlah kamarnya ya. Jadi yang terjual variatif
nggak apa, mmm, tergantung dari, siklus bisnisnya. Kalau yang ini yang, sebab akibat, jadi penambahan, pendapatan keluarga ya mengakibatkan peningkatan dari, apa, yang tabungan. Satu variabel nanti mengakibatkan variabel yang lain, mempengaruhi yang lain, kausal. Kalau yang satunya, apa namanya, korelasional. Jadi cuma, hubungan, timbal balik, tidak saling mempengaruhi. Jadi nanti kalau belajar ada namanya, saya lupa metodenya apa, A mempengaruhi B, tapi belum tentu B akan mempengaruhi A gitu loh, ya. Jadi di causal relationship nanti misalnya A mempengaruhi B, dan misalnya ini contoh di sini kan increase, family income leads to percentage in save income, ya kan. Dan nanti kalau dibalik lagi apakah save income juga naik gara-gara itu? Ya belum tentu. Ini contoh yang lain. Loyalty to grocery store increase the probability of purchasing that store private brand product. Jadi kalau membuat dugaan hipotesa ya, jadi, salah satu rule of thumb-nya adalah ya di sini pertama, apa, sebagai panduan arah studi Anda nanti ya, panduannya di sini, hipotesis, yang Anda ambil nanti akan jadi panduannya. Ya terus disebutkan juga di situ, fakta-fakta apa yang, relevan, ya. Nah, kemudian sampai dengan di situ, suggest most appropriate research design. Kira-kira riset apa, desain riset yang apa namanya, yang sesuai, ya. Sesuai itu apa? Ya, nanti dari hipotesa nanti bisa Anda mau pakai desain yang mana ya itu nanti dari hipotesanya nanti bisa bisa Anda, eee, pergunakan untuk mencari riset desain mana yang cocok. Nah, nanti dari hipotesa itu juga, ya, nanti akan membawa kita ke framework riset kita yang mana. Jadi nanti coba teman-teman cari gitu ya, ya ini nggak apa-apa mau terlalu jauh sedikit. Research framework ya, jadi mana sih ini kita, batasan kita ini, framework kita, riset kita ini tentang apa sih? Ini harus jelas nanti, kalau enggak nanti ngelantur ke mana-mana, ya. Nah, ini karakteristiknya, kalau hipotesis yang bagus adalah cukupan, bisa diuji, ya, sorry, better than rival. Jadi biasanya kan seperti dunia pencaksilat kan, nah nanti penelitian ini, hipotesisnya ini, yang satu begini, yang satu nggak kalah lagi. Seperti itu memang di dunia penelitian di riset itu, ya. Karena masing-masing mempunyai ide dan masing-masing bisa membuktikannya secara ilmiah. Ya ini sebagai contoh aja misalnya kan. Jadi apa di sini hipotesisnya misalnya, ini promosinya Pak. Jadi fakta pertamanya adalah kita mempromosikan produk-produk ya, tapi, enggak meningkatkan dongkrak penjualan.
sudah dibuat advertising sedemikian rupa, ya. Kemudian di situ pertanyaannya kan kenapa? Nah, di situ apakah promosinya itu sebenarnya efektif apa enggak misalnya. Ya nanti dicari jalan keluarnya kan. Nah, promosinya misalnya apakah prime time apa misalnya di TV. Apakah prime time apakah tidak? Durasinya bagaimana? Ya. Terus saluran promosinya itu mana aja? Apakah hanya TV, apakah radio, apa di apa kalau sekarang di YouTube ya, kondang di YouTube seperti itu. Jadi Anda menyusun dugaan-dugaan tadi, hipotesis tadi. Nah, ini misalnya yang lagi misalnya Tracy malas misalnya, ini performanya nggak bagus, misalnya kan, telat terus. Nah, yang lainnya bisa kerja lebih bagus, dia cuma di bawah rata-rata misalnya. Hipotesisnya, oh malas nih misalnya. Jadi nanti dari hipotesis tadi kita tarik ada dua kalau teman-teman belajar kan, deduksi dan induksi tadi kan. Dari yang umum, dari teori-teori nanti kita kumpulkan menjadi suatu hipotesa atau dibalik ya dari khusus dari hipotesa Anda nanti kita apa lakukan untuk menguji hipotesis jadi untuk membentuk kesimpulan yang umum cuma ada dua itu ya ini teman-teman sudah belajar ya saya yakin kualitatif kuantitatifnya seperti ini ya research kualitatif understanding kuantitatif kemudian apa kalau kualitatif itu ya mostly tergantung pada participation. Ya kuantitatif juga sih, tapi nggak segitu amat misalnya kan. Ya kalau dari sisi riset desainnya kualitatif itu biasanya multi metode. Kalau yang kuantitatif itu single metode, satu studi, satu metode misalnya. Dari sisi sampel desain dan ukuran kualitatif itu biasanya sampelnya kecil. Ya, kalau kuantitatif sampelnya besar, sampai datanya ribuan observasi misalnya. Nah, kualitatif Anda berapa ratus responden atau FGD, ya 5-7 orang, nanti direkam, terus di apa istilahnya di coding ya, diterjemahkan dalam kode tertentu. Nanti kalau teman-teman udah belajar kemarin kan seperti itu. Ya prosesnya akan seperti itu ya. Nanti kualitatif itu akan seperti itu, membangun teori tadi, kuantitatif ya menguji tadi teorinya benar nggak sih dengan data saya ini. Nah itu bedanya salah satunya itu. Karena apa menurut saya dulu dikasih tahu si senior saya begitu. Di dunia akademik itu ya cuma ada dua mainstream itu. Yang satu membuat karya ilmiah. Kalau kualitas kan jarang angkanya ya. Nah, dengan teori-teori, argumen, yang satunya dengan angka, kuantitatif. Ya satunya itu perdebatan sama kayak tadi. Ya buat apa neliti nggak ada angkanya, cuma bikin cerita. Yang di sana lah ngapain kok cuma angka-angka doang. So what katanya. Ya seperti itu memang. Jadi nanti kalau teman-teman apa namanya membidik fenomena itu dengan tools apa ya itu yang harus Anda kuasai. Apakah kualitatif, apakah kuantitatif. Jangan dikira nanti kalau pas belajar ekonomi apa orang-orang nggak penting nih matematika nanti teman ekonomi. Justru ekonomi itu penting sekali matematika. Karena apa? Menurunkan teori ekonomi nanti itu butuh matematika dan itu nanti akan dipakai di metode Anda nanti, metode riset itu.
riset itu nanti Anda bacanya cuma kalau istilah kita di sini apa, cacing baca jurnal tuh, kayak Pak Firman dulu tuh zaman master tuh, wah cacing gitu. Jadi saya sudah terbukti, opininya Pak Firman itu tuh, kalau jurnal itu bagus, bahasanya bulet, dibaca sekali nggak paham. Nah, itu percaya saya sekarang. Kalau jurnal dibaca sekali mudah, nah itu malah nggak bagus. Itu nggak ada key-nya itu. Obat itu deh. Bener itu. Pak Firman sudah membuktikan waktu master. Nah, ini mengulang yang tadi ya, data type and preparation. Ya antara kualitatif dan kuantitatif ini masih kan. Nah, kalau ya kualitatif tadi kan reduce to verbal codes. Jadi ya tadi dari rekaman verbal tadi diomongin, ditulis, nanti kodenya apa. Ada alatnya sendiri, ada softwarenya ada. Nanti teman-teman kalau udah ini banyak, ada NVivo, ada macam-macam. Nggak perlu ini. Kita sekarang udah di zaman di canggih itu udah mudah, udah tinggal kemauan kita aja ya. Nah, nanti kalau yang kuantitatif ya akan nomor tadi itu, numerik tadi. Misalnya kayak punya saya misalnya, saya mengkategorikan perusahaan itu menjadi muda sama tua. Nah, muda referensinya kemana? Ukurannya berapa tahun perusahaan itu muda? Tua berapa tahun? Nah, nanti dikasih kode misalnya saya akan tua kodenya 1, muda kodenya 2 misalnya. Ini masih sama antara kualitatif dan kuantitatif tadi. Ya. Ya kalau kuantitatif itu biasanya kan ya karena ngolah angka yang saya alami. Jadi saya master dulu dapat pembimbing juga kuantitatif. Yang sekarang kuantitatif juga. Nah, kalau Pak Firman bagus itu. Wah, campur, bisa kualitatif, kualitatif juga ngerti. Nah, komplit pokoknya. Jadi kalau kuantitatif itu kalau menurut saya kalau kita angka hasilnya belum clear, belum jelas ini ya kita yang mau kita tulis itu apa gitu kan. Susah ya, nah, ya walaupun nanti akhirnya kita akan membangun argumen misalnya ternyata apa hasilnya itu setelah diteliti kenapa pajak tidak tercapai itu law enforcement yang rendah misalnya. Misalnya. Ya nanti diteliti lagi ya. Kenapa ini law enforcement rendah? Dasarnya apa misalnya. Nah, teman-teman pernah dengar berita yang jurusita meninggal itu kan di Sumatera itu kan? Nah, itu. Itu salah satu law enforcement itu kita. Ya namanya pekerjaan ini pasti ada resikonya, nggak usah takut ya. Nanti belum tentu di sana juga kan. Nah, terus kemudian data analisis setelah menyusun hipotesis ya, kita mengolah data. Nah, jadi biasanya di sini dijelaskan ya, kalau kualitatif sama kuantitatif. Nah, kualitatif itu di situ ya banyak ya manajemen kita antara ya kebijakan kita sendiri kita sesuaikan ininya apa namanya untuk membuat hasil analisa nanti smooth gitu misalnya. Kalau kuantitatif ya mostly kita udah data input ini kita masukkan ke software, kita keluar hasilnya apa. Nah, yang software ini ngolah tadi itu, ya yang di metodologi itu, yang Anda nanti belajar di mata kuliah ekonometrik. Dasar-dasarnya ada di statistik tadi. Jadi maka Anda harus ngerti walaupun itu yang ngolah mesin gitu loh, tapi secara filosofinya Anda harus tahu dulu bahwa mesin itu bekerja dasarnya ini.
Sehingga kalau input saya masukkan ini, nanti hasilnya akan keluar ini, gitu ya. Nah ini yang saya ungkapkan tadi ke teman-teman kalau jadi biasanya kalau dulu itu kalau di D1, D1 itu tugas akhirnya itu hanya seperti ini, observation study. Jadi anak D1 praktek di kantor pajak di bagian penagihan misalnya, seksi penagihan. Nah, nanti dia observation tuh namanya. Misalnya pengamatan atas apa namanya, upaya jurusita dalam mencairkan tunggakan pajak sekian misalnya. Oh iya saya lupa, Pak Firman juga juru siksa dulu ya, lupa. Mantan. Waktu beliau sebelum berangkat ke Nippon itu ya, betul betul betul. Nah, nanti tanya ke beliau nanti, ya, kalau ada yang jurusita. Jadi observation study. Nah, jadi kalau D3 ya itu ya mirip-mirip inilah. Jadi kayak semacam eee, saya dulu pernah dikasih tahu filosofinya sama teman saya itu, senior saya. Jadi kalau sarjana itu ya kita ibaratnya bikin roti itu resepnya udah ada, tinggal kamu bikin gitu loh. Nah, dibikin tuh, ya hampir sama kan nanti. Coba kalau Anda baca skripsi orang lain tuh kan hampir-hampir sama semua itu, seperti itu. Nah, kalau master, nah nanti ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, ada yang pakai metode yang lain, rebus ada yang contoh aja dengan bahan yang sama, metodenya berbeda. Jadi fenomenanya sama, metode berbeda, variabelnya berbeda. Nah, kalau yang PhD, ya itu fenomenanya berbeda, yang belum pernah diteliti orang. Nah, itu yang namanya nanti kalau teman-teman belajar ada yang namanya research gap. Jadi kayak puzzle gitu ya. Misalnya Anda meneliti tentang apa? Kalau yang itu ya itu tadi, misalnya tentang e-commerce di negara berkembang, tapi dengan kondisi misalnya dia ada embargo misalnya. Misalnya, ya kondisi itu kan misalnya e-commerce kan kita lintas negara fine-fine aja oke, ya kan. Tapi ini di negara yang ada embargo dengan negara lain misalnya. Misalnya. Jadi eh, apa namanya research gap ya. Gap itu nanti yang sesuatu yang belum pernah dijawab sama orang lain gitu loh. Itu yang akan menjadi fokus Anda nanti kalau Anda yang S3 tadi. Ya kalau S1 S2 ya seperti itu tadi teman-teman tadi bilang. Ya, misalnya tadi meneliti apa namanya? Panen padi kan. Tadi kan sudah ada variabel keahlian petani, ada pupuk, ada curah hujan. Nah, nanti ditambah lagi variabel lagi, satu lagi misalnya ditambah apa, variabel perbedaan lahan misalnya. Jadi lahan apa istilahnya tuh? Lahan pasang surut dengan lahan biasa, lah itu kan berbeda lah seperti itu. Ya seperti itulah. Ya nanti kalau teman-teman sudah memahami akan ngerti, oh yang dimaksud gap itu ini. Tapi ngomong-ngomong tentang gap itu saya kadang-kadang ini sekedar cerita ya, kita ngobrol. Jadi saya pernah nanya teman saya yang S3 juga lagi program sandwich ke sini 6 bulan, saya tanya, "Ini riset kamu tentang apa?" Tentang apa, productivity padi di lahan pasang surut. Oh, oke. Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, "Oh iya Pak, ini riset gap-nya ini." Nah terus, ya kalau misalnya kamu menelitinya di Kalimantan, terus orang lain meneliti di Sumatera, itu yang Sumatera juga riset gap. Iya Pak, udah riset. Kalau di kita begitu. Jadi kadang-kadang ya seperti itu tadi kan, ya
ya gap itu kan relatif seperti teman saya tadi bilang, yang satu dengan hal yang sama diteliti di B sudah berbeda. Ya maksudnya itu yang Indonesia Raya. Bukan mengecilkan arti Indonesia Raya loh ya. Ya, tapi memang itu kenyataannya seperti itu. Jadi dosen itu kan di encourage untuk melakukan riset ya. Ya risetnya seperti itu kadang-kadang. Saya kadang nggak menemukan hal yang baru gitu loh, tapi ya udahlah yang itu diteliti di sana, pindah ke sini lagi, ya seperti itu. Ya alangkah baiknya kalau yang tadinya di lahan gambut, oke, berarti diteliti di lahan misalnya, tanda hujan, ya tahu kan tanda hujan yang airnya hanya mengandalkan hujan bukan dari irigasi. Nah, itu kan berbeda. Jadi lahan normal, lahan gambut, lahan ya itu kan ada apa, penambahan ya untuk kontribusi to knowledge lah itu kan ada, ya seperti itu. Nah ini tadi hipotesis testing, terus statistical testing prosedur. Ya ini mungkin teman-teman sudah belajar juga ya bagaimana menetapkan, null hipotesis. Jadi kalau menguji apa istilahnya, uji hipotesis ya, itu Anda menguji yang sebaliknya, bukan menguji yang sebenarnya. Ini ada hubungan nggak? Nah, Anda menguji tidak ada. Tidak ada, begitu reject, wah berarti ada. Kalau Anda tidak cukup bukti untuk reject berarti diterima yang tadi tidak ada tadi. Jadi yang Anda ingat itu, kalau uji hipotesis itu Anda menguji hal yang sebaliknya, bukan menguji yang sesungguhnya. Nanti Anda baca lagi ya. Nah, ini masuk ke bagian terakhir di bagian reporting. Nah, seperti yang saya bilang tadi, eh, di reporting ini menceritakan apa yang Anda tulis, ya, Anda report, kemudian remind reader of request, bagaimana Anda apa namanya ini, to remind the reader, pengingat. Kemudian di sini ya, write in expository style, kemudian write report and for review, atau di sini juga diberikan memberikan apa namanya, tambahan ya, appendix di materi yang akan kita buat reportnya nanti. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan riset, pertanyaan apa istilahnya, interview ya, survei, nah itu disisipkan di laporan kita, contohnya gitu loh. Nanti kalau Anda baca skripsi itu ada biasanya, contoh pertanyaan itu ada, contoh pengolahan datanya itu ada, codingnya maksudnya ya, kodenya, kode pengolahannya itu ada. Jadi tadi itu kalau pelaporan ya untuk short report. Ya, jadi pelaporan itu kan ya ini kan standar ya, kalau teman-teman nanti kan reportnya udah pasti tugas akhir nanti untuk atau ada ujian apa enggak tahu ya. Apakah ada ujian apa enggak. Kalau nggak salah kalau D3 kalau zaman saya dulu sih hanya submit aja sih, nggak ada ujian. Kalau sekarang ada ujian Pak Firman ya? Ada, Pakai ada ya? ada. Nah, kalau yang D4 ada dulu. Ini model-model yang untuk modul seperti ini. Nah, kalau yang report ini standar untuk manajemen, misalnya kita di bagian R&D, ya seperti tadi kan ada introduction dulu, ada finding-nya, conclusion. Jadi biasanya kalau di teman-teman nanti buat setelah introduction, kemudian membuat literature review-nya. Jadi literatur review itu bukan hanya teman-teman menulis si A melakukan ini, hasilnya ini, si B melakukan ini, hasilnya ini, bukan seperti itu ya. Jadi literatur review itu merangkum apa yang orang lain sudah buat,
ya. Sementara Anda posisinya di bagian ini gitu loh. Ya mirip yang gap tadi itu. Jadi Anda posisinya jelas. Jadi orang lain sudah melakukan apa, sampai di mana, nah nanti Anda melakukannya apa, Anda melakukan ini nih di titik ini. Nah, itu baru ketahuan. Ya. Ini kayaknya cuma sekedar apa, penulisan akhir concern-nya di bagian mana-mana gitu ya. Kalau secara materinya ya sudah saya sampaikan di depan tadi. Terima kasih teman-teman, kalau ada yang ditanyakan silakan. Terima kasih Mas Joko, Pak Joko, luar biasa. Di tengah malam itu ada jamnya itu sampai jam 11.15 ya, tengah Ya, malam. ya itu, makanya udah. Mohon maaf ini ya, mengganggu tengah malam di Brisbane itu ya, tapi ya nggak Iya apa-apa. saya pasang, sengaja saya pasang makanya. Ini sengaja banget tuh nggak dipasang kayak di Jumatan gitu ya. Terima kasih. Oke, anyway, kalau teman-teman ada pertanyaan monggo silakan langsung ke Pak Joko, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Ramandika dari kelas 529 D3 Pajak. Izin bertanya seperti yang Bapak katakan tadi kan bahwa konsen itu sangat penting dalam sebuah penelitian. Nah, karena di STAN sendiri tuh setahu saya tuh nggak memberikan contoh mengenai letter of consent. Yang saya ingin tanyakan itu buat setiap penelitian tuh apakah formatnya itu sama atau mungkin ada perbedaan. Terus poin-poin penting apa aja sih yang sebaiknya tuh harus ada di setiap letter of consent? Pertanyaan saya cukup sekian. Oh iya, oke. Mungkin langsung 3 dulu kali Mas Joko ya, atau mau langsung dijawab langsung? Iya, 1 ya. Ntar saya jawab deh, takutnya lupa nih. Banyak baca, banyak lupa soalnya. Ya, concern sebenarnya tergantung dengan apa yang akan diteliti sebenarnya, ya. Jadi kayak tadi misalnya contohnya misalnya riset tentang misalnya psikologi melibatkan anak atau melibatkan orang dewasa. Concern-nya pasti akan berbeda. Nah, kemudian apa satunya lagi tadi? Poin-poin yang sebaiknya ada dalam letter of consent itu apa aja kira-kira, Pak? Oh iya, concern misalnya identitas tidak boleh dibuka misalnya kan. Nah, kemudian hasil interview ini akan disimpan untuk kepentingan akademis, tidak akan diekspos. Termasuk nanti kan di situ kan ada data pribadi kita kan, misalnya untuk riset kesehatan kan berarti kan ada umur, ada apa misalnya kalau riset tentang makanan ya kita pantangannya apa, ini apa, nggak boleh makan ini, nggak boleh itu. Itu jadi apa ya? Ya fleksibel aja sih kalau kalau concern ini. Ya memang standarnya ada, tapi nanti kalau di sini kan di fakultasnya antara Oke, Mas Alvin, monggo Mas Alvin. Oh iya, selamat malam Pak Joko dan Pak Firman dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Alvin Padikapta dari kelas 530. Saya mau nanya Pak, tentang penulisan kesimpulan yang bagus itu gimana ya Pak?
Saya ada baca salah satu KTTA itu yang kesimpulannya itu adalah isinya utuh dari pokok-pokok pembahasan per subbabnya, tapi itu ditulis secara utuh di dalam kesimpulannya. Nah, apakah cara tersebut itu bisa untuk menjadikan kesimpulan yang jadi dosennya sendiri apa ya? Ya, mostly seperti itu kalau pengalaman saya. Oke. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak. Soalnya Ya, nanti kan ini sama. buat bekal nanti buat ya kesimpulan akhir lah. Saya bisa Nah, tanya-tanya iya. ke dosennya dulu. Nah, betul. Nah, Betul. Daripada nanti Anda udah nyanyi dicorek-corek kan sakit hati nanti kan. Kita ya mah Pak. udah biasa Pak Firman ya, dicorek-corek sama di Nah, terima kasih Pak Joko dan Pak Firman atas jawabannya Pak. Thank you Mas Alvin. Oke, Ya. ada lagi? Izin Kasih. bertanya Pak. ya. Oke, saya dulu ya Pak. Baik, izin bertanya Pak. Selamat malam Pak Firman, selamat malam Pak Joko. Saya Ayodia dari kelas 529. Izin bertanya Pak, kan kalau di KTTA itu Pak, kami harus menuliskan di bab 2 itu data dan fakta Pak, lalu nanti di bab 3 baru pembahasan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membedakan antara materi yang harus ditulis di data dan fakta dan materi yang ditulis di pembahasan Pak? Dan di pembahasan sendiri Pak, apakah penulis itu harus memparafrase semua ya, hasil studi literaturnya atau penulis boleh menuliskan sudut pandangnya ya, menuliskan hal yang sesuai dengan sudut pandangnya setelah membaca berbagai literatur Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Jadi data dan fakta chapter 2. Nah, kemudian pembahasan chapter 3. Nah, ini biasanya kalau modelnya seperti ini, berarti literatur itu kan nyelip-nyelip di antaranya nih, ya kan? Memang modelnya kalau D3 di STAN itu saya lihat seperti itu. Jadi hanya mengcapture suatu kejadian di seksi penagihan, di waskon, nah, Anda menuliskannya secara dalam bentuk ilmiah seperti itu. Jadi di pembahasan sih sebenarnya bukan berarti Anda harus full paraphrase ya. Memang kalau mengutip ya kalau di Indonesia Raya kan kalau kutipan penuh kan kayak tanda kutip itu full, benar-benar verbatim kan. Nah, tapi kalau di paraphrase kan berarti kan Anda merangkum dengan bahasa Anda sendiri dengan mencantumkan nanti si refer ke si pengarang sebelumnya. Nah, kalau nanti dari situ dari data fakta pembahasan, ya berarti Anda kan di sini bisa memberikan sudut pandang Anda, temuan yang baru yang dalam masa observasi tadi Anda temukan berdasarkan data fakta, kemudian dari penelitian sebelumnya, nah ternyata Anda menemukan yang berbeda, yaitu berarti kan sudut pandang Anda di situ, kontribusi. Nah, kontribusinya kan di situ. Nah, kontribusi Anda ini nanti, nah kalau ada orang yang meneliti, bisa sebagai batu pijakan untuk penelitian selanjutnya, maksudnya begitu. Kalau nggak salah seperti itu ya. Karena kalau apa namanya
di tugas akhir di STAN itu kan hanya introduction, data fakta, pembahasan, conclusion, selesai kan gitu kan. Ya artinya Anda belajar nulis ilmiah sebenarnya cuma itu, ya. Jadi ada apa namanya, rule-nya, ada nanti referensinya apa, hipotesisnya tadi kira-kira apa, terus data faktanya begini. Nah, Anda yang membahas tadi itu dari sudut pandang Anda bagaimana fenomena ini gitu. Gimana Mbak? Sudah jelas. Jadi Anda bisa memberikan sudut pandang Anda yang baru tanpa harus full paraphrase di situ. Maaf Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak yang mengenai perbedaan antara materi yang di data dan fakta dan yang ada di pembahasan tadi Pak. Oh iya, satu lagi. Iya Pak. Jadi data dan fakta itu hal-hal yang Anda temui. Ya kalau di kalau kita bahasa di surat kabar itu, jadi data dan fakta itu kenyataan yang ada. Ya kenyataannya di situ misalnya di seksi penagihan kenyataannya jurusitanya cuma 2. Ya, target penagihannya nggak pernah tercapai misalnya. Lokasinya jauh-jauh. Ya. Terus banyak premannya misalnya perusahaannya, ya. Itu kan data dan fakta. Lah pembahasannya gimana? Ya Anda membahas ini kan pasti ada masalah kan? Tadi yang problem tadi kan? Problemnya apa? Penagihannya nggak pernah tercapai misalnya. Ya iyalah orang jurusnya cuma 2. Lokasi penagihannya jauh. Ya mungkin kalau ditambahkan dengan anggaran penagihannya juga nggak mencukupi. Sementara Anda mempunyai data pembanding skripsi orang lain, misalnya di KPPX dengan hampir sama, ya jangan membandingin Pratama dengan Madya dan ini ya yang satu kelompok ya. Itu jurusita bisa ada 4 gitu loh. Misalnya lokasi walaupun sama agak jauh-jauh pelosok, tapi jurusitanya 4, itu cuma 2 misalnya. Nah itu nanti di pembahasan itu kan jelas tuh mana yang opini itu di pembahasan opini Anda ya. Jadi bagaimana Anda nulis antara data fakta ini dengan masalah nanti di pembahasan ini opini Anda ditulis di situ. Ya, data dan fakta itu murni dari kantor yang diobservasi itu gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi data dan fakta itu given udah, kita nggak bisa ngotak-atik, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Pembahasan ini yang kita mainin di situ. Oh, ternyata dari penelitian sebelumnya seperti ini, yang sebelumnya lagi segini, sebelum ini lah. Berarti Anda kesimpulan dari mana? Dari ini dikaitkan dengan data dan fakta tadi gitu loh. Ya sebenarnya kalau penelitian begini mah ya tidak ada salah benarnya kan. Hasilnya begini, alasannya begono, hasilnya begono, alasannya begini, kan gitu kan. Ya, begitu, kurang lebih gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Joko. Iya, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Ya. Dua lagi ya. Setelah ini dua lagi. Setelah itu kasihan Pak Jokonya sudah hampir tengah malam itu, besok pagi pasti harus berkeliaran ke kampus tuh, kasihan tuh. Besok lagi kita ke lab ngelab, bukan ngelab, ngelab. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, nah kalau misalkan penelitian kita itu mengenai tinjauan pelaksanaan PMK di KPP, Pak, nah nanti di kesimpulannya kan kita harus memutuskan apakah tingkat pelaksanaannya sudah baik atau masih buruk seperti itu, Pak. Nah, bagaimana cara, ya Pak? Iya. Terus? Iya, bagaimana cara kita mengklasifikasikan apakah nanti data hasil penelitian kita itu tergolong baik atau tergolong buruk seperti itu, Pak. Parameter apa yang kita gunakan? Apakah nanti kita bisa melihat penelitian yang serupa dengan penelitian kita? Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke. Ya kalau dari PMK itu kan kadang-kadang sudah dijelaskan tujuan pelaksanaan PMK-nya itu apa tujuannya. Nah, nanti kalau tujuannya itu seperti itu, misalnya, lah kantor itu sudah melaksanakan step-stepnya belum yang di situ. Kan biasanya kalau di PMK dijelaskan kan, artinya dari PMK itu biasanya ada turunannya misalnya kan, per dirjen misalnya, per dirjen. Nah, nanti di situ kan dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan, misalnya dari mulai kantor pusat, Kanwil, KPP, yang dilakukan apa. Nah, nanti kriteria baik dan buruk nanti ya dari Anda simpulkan dari yang dilakukan kantor tadi, dari skor 1 sampai 9 itu kantor itu sudah melakukan berapa skor misalnya. Nah, terus kalau misalnya baik skornya berapa, buruk skornya berapa, terus penelitian sebelumnya ada apa enggak untuk merefer ini di kantor lain misalnya. Anda kan tujuan pelaksanaan kantor PMK di kantor KPPA misalnya. Ya, yang riset yang sejenis ini apakah sudah pernah dilaksanakan di KPP yang lain misalnya. Kalau sudah ada dilaksanakan di KPP yang lain ya ada baiknya Anda pelajari dulu. Ya, supaya nanti bisa menentukan oh di sana seperti inilah. Nanti gap-nya artinya ya yang belum pernah dia lakukan di sana mana ya Anda memberikan kontribusi di situ. Ya intinya itu kalau saya main kuris teman-teman ya D3 dulu jangan hanya sekedar ngopi paste dari sana beda kantor, tapi paling nggak ada kontribusinya apalah katanya gitu. Supaya tidak ya hanya tidak sekedar sama gitu loh. Ya contribution to the knowledge apa gitu. Gimana? Udah paham? Ya kira-kira begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke. Iya. Kenalin dong dirinya. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Bagas Reza. Saya dari kelas 529. Izin bertanya, Pak. Terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana cara untuk meningkatkan value dari tema penulisan kita, Pak? Ketika topik atau temanya tersebut sudah banyak dipakai oleh mahasiswa lain. Misalkan penelitian terkait insentif pajak dalam rangka COVID-19 ini, Pak. Tema penelitian ini sudah banyak sekali yang memakai karena sedang hangat-hangatnya, khususnya bagi jurusan pajak. Nah, dari hal tersebut, bagaimana cara agar penelitian yang kita lakukan memiliki value lebih daripada penelitian yang lain? Apakah ada tips and triknya, Pak? Terus kemudian yang kedua, dalam mengumpulkan data, apakah ada minimal jumlah data tertentu agar hasil yang didapatkan bisa mewakili keseluruhan? Bagaimana kalau pengambilan data dilakukan secara acak dengan tujuan itu hanya mencari gambarannya saja, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Baik. Jadi kalau meningkatkan value ya berarti kan Anda harus punya keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dalam segi riset Anda mana misalnya? Apakah dari segi keunggulan kompetitif metodologinya ya? Orang lain pakai metodologi apa? Hanya sekedar regresi sederhana misalnya. Nah, Anda pakai misalnya metode regresi yang lain yang lebih canggih misalnya. Ataupun juga dari sisi highlight-nya misalnya. Mereka meng-highlight dari sisi apa? Insentif COVID-19 ya untuk pajak ya memang hampir sama semua. Nah, tapi Anda men-highlight-nya misalnya ini loh, industri yang sangat terpukul dari COVID ini tuh misalnya nih, industri turisme nih. Nah, ini benar-benar terpukul misalnya. Alasannya apa? Terpukul. Nah, alasannya begini, lah kenapa industri turisme itu penting? Loh, turisme itu menyumbang sekian persen dari penerimaan negara loh. APBN itu dari sekian ini sekian ribu orang, juta orang misalnya. Itu kan memberikan value Anda ya. Terus terang ya harus diriset dulu. Jadi yang akan di highlight itu apa, emphasize-nya kemana, ya itu kita cek dulu. Orang lain apa, udah kira-kira selesai, baru posisi kita di sini. Ini posisinya, alasannya ini. Nah,
itu nanti akan memberikan value kepada riset kita. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi boleh topiknya sama, tapi kan dari kacamata yang berbeda. Dan itu pasti ada, kalau dicari itu pasti ketemu. Senior saya dulu pernah bilang gitu, riset gap itu kalau dicari pasti ketemu. Cuma masalahnya lama apa sebentar itu aja. Dan Anda harus baca letternya ratusan katanya, baru ketemu. Nah, kalau cuma artinya teman-teman D3 ini kan nggak perlu detail seperti itu ya. Artinya dosen juga memahami bahwa ini karya ilmiah untuk level diplomatika, tidak seperti S1 atau S2 gitu kan. Nah, tinggal bagaimana teman-teman mengemasnya, nah, itu nanti yang akan ya sama-sama ya kalau Pak Firman dulu kalau di Jepun apa Pak Firman namanya yang dari itu mochi itu ya. Nah, sama-sama mochi. Yang di Sukabumi cuma begitu kan, isinya besek kecil. Nah, di Jepun itu dikasih nama, dikasih ini, harganya berlipat-lipat. Rasanya enak ya Sukabumi. Kalau kalian sampean ada yang kesempatan ke Jepun tuh. Ya cuma ngemasnya itu loh, orang Jepun itu. Luar biasa. Rasanya enak yang di Sukabumi. Ya nanti mudah-mudahan ada yang meneruskan Pak Firman tuh ke sana tuh, ya kan. Ke Australia juga dong. Kalau Pak Firman itu udah Keio, kalau Keio itu wah top pokoknya kalau namanya Keio udah. Australia mah ya yang nggak lulus ke sana baru ke Australia gitu kan. Saya dulu juga mau ke sana, nggak keterima ke Australia. Ya tapi kemanapun itu ya disyukurilah ya, ke Australia ke mana ya itulah yang terbaik bahasanya. Kalau teman-teman yang udah berusaha ya begitu ya. Ya seperti riset ini kan ya kalau sudah mentok ya udah ini value kita ini. Ya yang keduanya apa tadi? Mengumpulkan data ya. Ya nanti kalau yang jelas ini tidak sekedar apa namanya populasi berapa, sampel berapa, ada teorinya ya. Nanti Anda baca di buku-buku penelitian riset itu pasti ada. Menentukan sampling juga tidak sesuai dengan kita. Pertimbangannya apa misalnya? Kenapa Anda misalnya riset kepatuhan pajak, kenapa pertimbangan Anda Jakarta dan Surabaya misalnya? Ya walaupun misalnya dalam tanda kutip saya kena kakan wilnya di situ Pak misalnya. Tapi kan reasonnya harus jelas dulu. Jangan reasonnya karena kakan wil saya kenal. Ya apa reasonnya apa dulu. Oh Surabaya itu wilayahnya itu misalnya luas seperti Jakarta. Tetapi ya kepatuhannya itu rendah. Walaupun secara GDP regional itu tinggi misalnya. Nah, jadi itu ada fenomena menarik misalnya gitu. Ya. Jadi alasannya itu seperti itu. Jadi ya misalnya jumlah wajib pajak 1 juta, masa Anda mengambilnya cuma 100 ya kan enggak lah paling tidak ya 200 atau berapa. Ada metodenya nanti yang sekian N kurangi sekian N kali X sekian. Buku-buku metode itu banyak. Ya kalau saya sendiri karena apa bukan dari ini ya dari populasi saya ambil ya saya semuanya akhirnya walaupun itu nanti setelah di cleansing banyak berkurang ya karena itu proses mengurangi outlier tadi kira-kira itu ya Mas ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Kayaknya sih masih ada tapi nggak usah dulu kali ya Mas Joko ya. Terima kasih ini teman-teman kalau nggak dibatasin nanya terus nih. Kasihan ya udah tengah malam kita masih santai-santai. Oke, Mas Joko mungkin ada closing remarks sih lah mungkin ke teman-teman siapa tahu ingin ke Australia atau siapa tahu ingin mengejar cita-cita yang luar biasa ini kan dari Mas Joko. Mungkin ada yang buat Mas ke teman-teman Mas. Oke, makasih Pak Firman. Ya, conclusion remarks-nya yang dari riset itu tadi pertama ya tolong rencana risetnya dimatangin dulu tentang apa topiknya. Ya, kalau teman-teman sudah mendapatkan dosen pembimbing, ya silahkan dikonsultasikan dulu dengan si dosen pembimbing. Ya, jangan sampai dosen pembimbing maunya apa, teman-teman ngotot apa ya, nggak usah lah.
Ya walaupun dulu juga ada cerita seperti itu di zaman saya D4 itu, gara-gara pembimbing dari out, yaitu satu di antara 1000 lah, don't worry be happy ya. Ya kalau kita sebagai mahasiswa itu ya banyak ngalahnya aja, dosennya mau apa ya wis lah, diikutin aja. Ya Anda kan kalau di sini loh ya, kalau di sini bilangnya senior saya, Anda kan nggak pengen dapat Nobel kan, hanya pengen lulus. Iya, oh ya udah, follow your supervisor, ya wis ikuti aja supervisor. Itu yang pertama. Yang keduanya pastikan datanya tadi ada. Kalau sudah, ya Anda harus menguasai metodenya tadi. Ya kalau emang tadi studi pustaka, tinjauan PMK apa, ya pastikan Anda benar-benar paham dulu PMK-nya apa. Cari konsultasi ke kiri, ke kanan, kemana. Kalau emang ada referensi dari tahun sebelumnya, ya tolong dipahami ya. Nah, setelah itu nanti Anda belajar bagaimana membuat reporting yang bagus, cara penyajian tadi itu loh ya. Walaupun sama-sama topik itu, tapi kalau yang satu menyajikannya enak dibaca, ya hasilnya akan berbeda kan. Kayak laporan keuangan itu kan gitu kan, bersama-sama. Ini hanya sekedar joke aja. Nah, kalau kata teman saya dulu gitu, ini anak akuntansi semua kan. Nah, jadi ini Pajak. bukan ini ya, Pajak, Pak. apa? Oh pajak ya, ya pajak sama lah. Akuntansi juga tak laporan keuangan, tahu kan laporan keuangan. Nah, joke-nya teman saya dulu gitu. Nah, ini mumpung tengah malam biar gak ngantuk nih. Jadi Anda itu menyusun laporan keuangan, ya itu mohon maaf untuk yang cewek ini, contohnya kebetulan cewek. Ya kayak Anda itu loh pakai bikini itu loh katanya. Ya itu yang indah-indah ditonjolkan, yang vital ditutupi. Nah, ini mohon maaf hanya sekedar contoh ya, jangan diikuti. Jadi seperti itu. Jadi yang penting-penting itu ya jangan ini, seperti orang mau ngutang ke bank itu loh. Turnover ratio begini, ya terus rasio likuiditas ini, rentabilitas ini, wah kayaknya yang indah-indah aja gitu loh. Padahal ya nggak tahu kan kita isinya perusahaannya bener apa enggak gitu. Nah kalau tulisan Anda ya saya harapkan isinya juga bagus, tulisannya juga menyampaikannya juga bagus, nah hasilnya akan lebih bagus. Ya pokoknya apa namanya, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, ya, ya hasil akhir ya kan. Nah, dosen juga pasti tahu mana karya ilmiah yang dibuat biasa-biasa aja, mana yang dibuat dengan effort yang benar-benar itu pasti akan kelihatan. Atau yang sekedar tadi ya, yang penting lulus, tapi ya jangan sekedar lulus lah gitu kan, paling nggak ada kontribusinya. Yaitu dari sisi apa mata kuliah ini tadi. Ya kalau dari sisi non akademik ya bagi teman-teman yang akan melanjutkan sekolah ya dari sekarang sudah harus teman-teman siapkan mentalnya juga ya. Ya kalau menurut saya sih dari sekarang udah mulai apa latihan listening ya. Kalau orang Indonesia Raya biasanya listeningnya nggak tahu, kalau saya sih listeningnya kurang ini, kurang bagus. Sama latihan itu kan kalau di internet kan di kampus gratis kan internet kan? Ya latihan dengerin itu loh, apa namanya? IELTS atau TOEFL gitu kan. Ya baca-baca artikel ya yang Inggris lah. Karena percuma loh Anda IP-nya 4 tapi bahasa Inggrisnya nggak lolos, ya nggak berangkat kan? Itu masalahnya kan. Lah nanti kalau sudah bahasa Inggrisnya sudah bagus, tapi kalau menurut saya, daripada Anda nanti latihan TOEFL, ya bukan saya Australia Pak Firman Jepang ya, saya sih IELTS pakainya. Nanti pasti Anda akan tahu deh bedanya. Kok kenapa IELTS ya, kenapa enggak TOEFL? Kalau menurut saya IELTS itu lebih real gitu loh. Karena apa? Karena waktu listening itu ya situasinya sama-sama di TOEFL juga real, tapi waktu ada ujian speaking, kita kan ngomong-ngomong sama bule, nggak sama mesin gitu loh masalahnya.
Nah, itu. Terus di IELTS kan ada nulisnya juga. Nulis kalau salah kurang A atau kurang apa ya salah, ya itu masalah yang bikin IELTS lebih seru itu. Banyak nanti Anda cek di internet ya, banyak. Kalau nanti bahasa Inggrisnya sudah lolos, nah tahap keduanya Anda menyiapkan tadi makanya proposal tadi itu loh. Proposal. Ya kalau orang Indonesia Raya kan biasa kan contek dari kakak kelasnya dulu. Kakak kelasnya dulu bikinnya apa sih? Nah, kita bikin yang mirip-mirip. Nah, ATM kalau kata Pak Firman, amati tiru modifikasi. Ya, itu ya. Kalau sudah itu ya Anda tinggal berburu. Kalau proposalnya udah siap, ya, tapi proposal Anda harus berpikir global loh ya. Jangan proposal apa tadi peningkatan potensi pajak di Kanwil Jakarta, nah, ya nggak bisa. Ya, Anda harus yang global. Misalnya potensi ya harus kelasnya ya Indonesia dibanding di negara ASEAN misalnya. Ya, kayak gitu. Go to the bedroom, please. Nah, terus apa itu? Langkah habis itu berburu supervisor ya Pak Firman ya? Nah, itu yang seru tuh. Ngeri-ngeri sedap itu. Ya, kalau berburu supervisor itu emang ya sekedar sharing aja ya. Beda negara, beda style. Kalau di Jepun itu di Pak Firman itu ya lebih serem lah itu. Kalau di sana itu kalau Anda izin bimbing atau apa kan Anda sudah ada barangnya dulu gitu loh. Ini loh saya tuh mau idenya begini begini begini. Nah, otomatis kan Anda harus nyari interest risetnya si profesor ini apa kan? Anda harus ngikuti bidangnya itu. Itu. Ya pengalaman saya dulu waktu ikut PHRD itu ya kalau Pak Firman kan jalur khusus. Pak Firman World Bank ya? Nah, Ya, World Bank. jalurnya khusus. World Bank. Kalau saya PHRD jalur rame-rame, jalur sibuk. Kalau Pak Firman jalur sepi. Jadi sekian ribu orang dari Kemenkeu, kebayangan pajak, bea cukai, anggaran ribuan seleksi ya masuk ke situ PHRD. Nah, di situ rule of the game-nya kalau ke Jepang, Anda dikasih 3 kesempatan apply ke kampus ABC. Nah, masalahnya ABC ini ya, kalau yang satu udah keterima, yang dua dianggap resign. Itu yang master yang saya alami. Lah ternyata yang teman PhD waktu itu ada satu, nggak bisa seperti ini. Jadi kalau satu dimasukkan ke kampus A, nunggu sampai di reject, baru bisa melanjutkan ke B, baru ke C. Itu pengalaman saya waktu dulu. Jadi di sana nggak bisa langsung 3, brut. Kayak Australia kan, udah the big 8, masukin dulu, brut. Reaksinya mana? Nah, nggak ada semua, ya udah baru layer kedua gitu kan. Ya, berburu profesor itu memang ya seperti itu. Nanti pokoknya teman-teman banyak browsing di Mbah Google, banyak informasi di situ. Kalau Australia ada, itu si Pak siapa tuh udah nulis di YouTube tuh. Made Arsana itu siapa? Itu lengkap. Tapi beliau dari jalur AS. Ya. Ya nanti kalau teman-teman sudah serius ingin tanya-tanya saya atau Pak Firman dengan terbuka saya bantu. Ya. Ya kira-kira seperti itulah ya. Kalau itu udah dilalui, insya Allah ya niat Anda untuk mencari ilmu akan diridhoi, jadi mudah ya, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Joko, Mas Joko, terima kasih udah malam-malam tuh, terus di belakang jamnya udah bilang jam 12 malam tuh. Terus sudah ada yang nyuruh tidur itu. Mohon maaf banget karena mengganggu waktunya. Terima kasih banget. Sebelum kita akhiri, foto dulu kali ya Mas Joko. Boleh. Share screen-nya dimatiin dulu kali Mas. Gimana? Share screen-nya dimatiin dulu, share screen-nya Mas Joko. Oh, ya.